Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الفتح من التعلم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاء ومن الفتوح المنور السوخ وتبت النسوخ وصلاح الجسد والروح والدين وآدم الخاصة وعامتها من العامة وصلى الله الرحيم جميع أولياء البلدة ولا بدأت بالصلاة شيئا وسلم بالحبيب عليه وسلم ورسولهم وفرعين ثم نساح الحرب ونرجع من شيخ نسجاب بالحبيب القدر من سلساب ورسولهم وفرعهم والدينا والدين وحسمات العامة أن الله إذا غشاهم من رحمة منافرة يسكن الجنة وأن يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا علم التأويل وجعلنا من علماء العاملين وإذنا سواء السبيل على هذه النية وكلنا صالح جامع شامل الآخرة وما نبوه الآباء ونوانه الرجال الصالحون نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبه طلبنا وإلى حضرنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, thalathun man kunna fihi wuqiya syuha nafsih man adda zakah wa qara dhaifa wa a'ta fin naibah. Haditsun hasan rawahu at-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada tiga perangai, tiga sifat. Man kunna, barang siapa, kunna ada itu tiga perangai, fihi pada diri man, wuqiya maka akan dijaga itu man syuha nafsih dari kejelekan sifat syahih, sifat bakhil, sifat kikir pada dirinya. Yaitu apa saja daripada tiga perangai? Man adda zakata, yaitu orang yang membayarkan zakat, nggak lupa sama zakatnya. Kalau dia punya harta yang wajib dizakati, dia nggak lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Orang yang demikian dijaga dari sifat kikir, sifat serakah di dalam dirinya. Wa qarad dhaifa, dan orang yang menjamu tamu, bukan keberatan dengan tamu, seneng dengan tamu, mau kalau kedatangan tamu untuk dijamu, nggak sungkan-sungkan kalau mau mengeluarkan uang untuk menjamu tamu. Orang yang demikian adalah orang yang akan dijaga oleh Allah dari sifat kikir, sifat serakah di dalam hatinya. Yang ketiga, wa a'ta fin naibah, dia tidak enggan untuk memberikan, membantu masyarakat ketika terjadi suatu kejadian seperti musibah. An-naibah alladzi yanubu bihi, atau alladzi yanzilu bihi 'alan nas, apa yang terjadi pada manusia daripada kejadian-kejadian seperti peperangan, mungkin musibah gempa bumi, ataukah banjir. Dia termasuk orang yang ringan tangan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Orang-orang yang memiliki tiga perangai seperti ini, pertama, man adda zakah, yang dia nggak lupa untuk membayarkan zakat, nggak lupa sama kewajiban zakatnya.
Kalau kedatangan tamu, dia enggak keberatan untuk menjamu tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Dan kalau seandainya terjadi suatu musibah, ringan tangannya untuk membantu masyarakat. Sifat syahih ini dikatakan syuhha nafsih. Sifat syahih sebenarnya ada perbedaan dengan bakhil. Syahih ini lebih parah, lebih berat dan lebih membahayakan manusia daripada bakhil. Cuma ya, sifat syahih itu sebenarnya sudah menjadi tabiat manusia, selalu ada dalam hati, Pak. Jadi memang Allah menciptakan manusia, sebenarnya tabiat dalam hatinya itu sudah ada sifat syahih. Tinggal bagaimana diri kita. Kalau kita ngikuti sifat syahih itu, kita teruskan dalam pengamalan kita, maka dia termasuk orang yang celaka. Tapi kalau kita melawan sifat syahih kikir dalam hati kita, dialah dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah jaga dari syuhha nafsih, sifat serakah pada dirinya, tamak kikir pada dirinya, pada hatinya, maka orang yang demikian ini adalah orang yang beruntung. Allah menggunakan kalimat yuqa syuhha nafsih, dijaga. Karena memang apa? Sebenarnya pada diri orang itu, setiap orang ada sebenarnya sifat syahih. Dan orang gak akan lepas dari sifat syahih kecuali setelah mendapatkan ma'unah dari Allah. Kalau sudah dapat pertolongan dari Allah, bisa melepaskan diri dari sifat syahih, bisa menghindarkan hatinya dari sifat syahih. Hingga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang bisa mencelakakan setiap orang. Kalau ada orang memiliki salah satu dari 3 perkara ini, dia bakal menjadi orang yang celaka. Apa itu? Syuhun muta'un, sifat syahih yang selalu dia ikuti, selalu dia taati. Ini sebenarnya sebagai satu isyarah, Pak, bahwasanya memang sifat syahih itu selalu ada dalam hati. Tinggal bagaimana katin taat terus ambil sifat syahih ataukah mau melawan sifat syahih. Kalau mau muta'un, dia dinyatakan syuhun muta'un, sifat bakhil, serakah yang ditaati, yang selalu dituruti, hatinya nuntut untuk jadi bakhil, dituruti bakhil. Nah ini namanya syuhun muta'. Kalau sudah seperti ini yang menjadi pertanda akan mencelakakan orang yang demikian. Ini sebenarnya sebagai satu petunjuk bahwasanya apa? Syahih itu sudah pasti ada pada diri orang. Tinggal bagaimana kita melawan. Ya apa cara ngelawannya? Mengerjakan yang kebalikan dari syahih. Kalau hati nuntut kita ojo disedekahno, dan cepet-cepet langsung bersegera bersedekah. Lawan dengan memperbanyak sedekah. Ini termasuk kayak tadi, bagaimana cara untuk bisa selamat dari syahih. Kalau ada kewajiban zakat, janganlah lupa mengeluarkan zakat. Yang punya sawah panennya sudah mencapai nisab, kalau mau nggak celaka, mau beruntung, nyatakan tadi faulaika humul muflihun, merekalah yang Allah jaga dari sifat hak syahih di dalam hatinya, adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun adalah apa? Orang yang al-faizun bil jannah wan najuna minan nar. Siapa muflihun itu? Orang yang dia mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan surga. Dan wan najuna minan nar,
orang yang Allah selamatkan dari azab neraka. Ini diberikan kepada siapa muflih? Yaitu orang yang dia bisa melawan sifat syahih, sifat tamak pada dirinya. Nih sebenarnya bakhil, kikir saja itu sudah Allah celah, Pak. Sedangkan sifat syahih ini lebih dari kikir, Pak. Mananya serakah, tidak cuma bakhil tapi serakah. Gambarannya begini, kalau bakhil itu pelitnya pada kepemilikannya dia sendiri. Dia punya uang, ayo sedekah, ono kotaan sedekah, oh ndak, tak simpen duitku. Ini namanya bakhil, ini namanya medit, kikir, ya apalagi bahasanya terserah. Ini kalau yang dia enggan mengeluarkan pada hartanya sendiri, itu namanya bakhil. Tapi kalau syahih itu sudah menjadi satu tabiat karahiyah fi'lil khair. Dia sudah enggan hatinya mengerjakan suatu kebaikan, tidak cuma medit pada kepemilikan dia sendiri, tapi sama miliknya orang lain pun juga. Ini kadang tingkatan mediti wong beda. Ya, ono sing medit lek tak dhewe tok. Urunan, ayo gawe apa? Gawe mayoran, enggak mau ngeluarkan. Ayo mangan-mangan gratisan teko kabeh. Lek gak dijak urunan, kadang apa? Wah, ini harus bayar ini. Dijak urunan bayar, enggak mau. Oh waduh, ini lagi sakit, ini gini. Tapi undangan gratisan, walimah gratis, teko kabeh kadang. Ini saya ini sebenarnya demam, tapi saya paksa untuk datang. Oh, ini ciri-ciri orang yang bakhil. Ya, ini kalau untuk dirinya sendiri, ini namanya bakhil. Tapi kalau orang yang syahih itu lebih parah, Pak. Kalau syahih itu lebih parah. Di mana apa? Kalau untuk dirinya sendiri, hartanya dia bakhil, sampai kepada hartanya orang pun. Lek iso orang itu juga jangan berbuat kebaikan, bahkan kalau bisa hartanya orang itu jadi miliknya. Makanya sampai dia walaupun sudah punya, mau tetap merampas hartanya orang dengan tanpa hak. Ini lebih lagi tamak, serakah, itu orang yang syahih. Hingga pernah satu ketika seorang sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku sangat takut masuk dalam golongan orang yang Allah cela dalam ayatnya, masuk dalam orang yang celaka dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Katanya Abdullah bin Mas'ud, apa? Ayat yang mana? Celaka dari mana? Ayat yang mana yang kau maksudkan? Coba bacakan, aku kepingin dengar. Akhirnya orang itu membaca, karena aku telah mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat syahih, maka dialah orang-orang yang muflih. Berarti kalau orang punya sifat syahih, kebalikannya, lek wong dalam hatinya dia punya sifat syahih, serakah, tamak, maka bagaimana? Yang demikian ini adalah orang-orang halikun yang celaka pastinya nanti di akhirat. Loh ini sahabat, aku takut karena apa? Wa ana rajulun syahih, sedangkan aku, katanya dia adalah orang yang syahih, orang yang kikir. La yagadu yakhruju min yadi syai'un. Bahkan katanya tadi orang tersebut menyatakan apa? Hampir tidak pernah ada yang keluar dari hartaku sedikit pun. Hampir aku itu tidak pernah sedekah sama sekali. Kalau sudah uangku masuk kantong, kayaknya sudah mau tak haramkan untuk keluar kalau untuk sedekah. Ini apa? Dia menyatakan aku syahih. Ciri-cirinya adalah aku hampir setiap saatnya itu hampir tidak mau untuk sedekah. Katanya kemudian sama Abdullah bin Mas'ud, bagaimana?
laisa dzaka bisyuh alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an walakinna syuha an ta'kula mala akhika dzulma walakin dzaka al-bukhlu wa bi'sa syai'u al-bukhl. Oh itu katanya Abdullah bin Mas'ud, kalau seperti itu bukan namanya syahih. Syahih yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran adalah engkau sampai mengambil hartanya orang lain zalim secara zulman, tidak halal dijupuk. Ini tamak serakah, itu syahih, Pak. Enggak cuma pelit pada hartanya sendiri, tapi juga apa? Dia sampai mengambil haknya orang lain, tamak, enggak cukup dengan yang dimilikinya sendiri, hartanya orang juga dia habiskan. Kalau yang demikian itu katanya Abdullah bin Mas'ud itu bakhil. Dan ya sejelek-jeleknya sesuatu itu ya bakhil. Dudu bakhil itu api, tetap enggak. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran la yahsabannalladzi wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang bakhil saja itu sudah diancam oleh Allah. Jangan kalian menyangka orang-orang yang dia telah bakhil, kikir, medit, mungkin apa, cerek segalanya ya. Ini yang bakhil daripada yang Allah berikan kepadanya. Allah sudah memberikan rizki yang cukup kepadanya, cuma dia medit, dia kikir, nggak mau mengeluarkan untuk sedekah kepada orang lain. Jangan kalian sangka yang demikian itu baik. Loh, baik itu apa? Itu bukan bakhil, penghematan biar cepat kaya. Biasanya orang kan gitu kan ya. Itu al-bakhil, orang yang dia itu kikir, itu pangkal kaya. Biasanya ngomongnya seperti ini kan. Kalau nggak sedekah, artinya kalau yang ia dapatkan terus dikumpulkan, nggak perlu disedekahkan, itu pangkal kaya. Ini pikirannya orang yang bodoh seperti ini. Ini bukan itu bukanlah kebaikan. Jangan kalian nyangka yang bakhil seperti ini itu adalah perbuatan baik. Bal huwa syarrul lahum, justru sebaliknya, yang demikian itu adalah jelek. Lihat ancamannya Allah, sayyutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti ya harta yang disimpan yang nggak mau dikeluarkan itu akan Allah belenggukan di lehernya ketika di hari kiamat untuk mengarahkan dia ke dalam neraka Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini orang bakhil. Syahid luwe nemen maneh. Padahal wis bakhil ya, yang sudah dikatakan bakhil itu sudah banyak Allah ancam. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu dia akan jauh dari Allah, sudah nggak bakal bisa dekat dengan Allah. Apalagi sampai ngaku-ngaku wali tapi bakhil, oh ndak belas is, bohong sudah. Kalau sudah bakhil ndak akan dekat dengan Allah, pasti jauh dengan Allah. Ba'idun minan nas, bakal jauh juga dengan manusia, nggak disenangi sama orang. Kalau sudah bakhil, ya kan, utang sedikit aja, ndak ada, tapi beli perkakas banyak, bisa langsung beli seketika itu juga. Mau utang 50.000 nggak dikasih, nah, ini bakhil. Akan jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh juga dari surganya Allah. Qaribun minan nar, dan bakal dekat dengan neraka, gampang masuk nerakanya daripada masuk surga. Sedang kebalikannya, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman, dermawan, dia bakal menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dicintai sama manusia.
Manusia senang semuanya dengannya kalau dia adalah orang yang dermawan, ringan tangan kalau ngasih bantuan. Qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah, mudah kalau untuk mencari jalan menuju surganya Allah. Ba'idun minan nar, dan bakal Allah jauhkan, selamatkan dari nerakanya Allah. Ini bakhil. Ya, terlebih lagi yang syahih pasti sudah halik, dia bakal bisa menjadi orang yang celaka, Pak. Makanya jangan sampai jadi orang yang bakhil, terlebih jadi orang yang syahih. Nih saya kasih suatu hadis Nabi yang perlu menjadi suatu pemikiran bagi kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma fa inna zulma dhulamatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian dengan perbuatan zalim, jauhi itu yang namanya perbuatan zalim. Kenapa? Karena perbuatan zalim itu akan menjadikan kegelapan nanti di akhirat. Kalau sudah orang zalim di dunia, kuburane peteng dedet bakal menjadi kuburan yang sangat gelap dan menjadikannya seperti neraka. Sebelum masuk ke neraka aslinya sudah bisa seperti neraka. Ini jangan berbuat zalim, jauhi itu yang namanya perbuatan zalim. Kenapa? Karena zalim itu bisa menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Wattaqu syuha, takutlah kalian, jauhlah kalian dengan perbuatan syahih, serakah, pelit. Jauhi itu semuanya. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Perbuatan syuh, perbuatan sahih ini adalah perbuatan yang telah mencelakakan umat-umat sebelum kalian. Dikasih peringatan, atono ya, jauhi itu yang nama syuh, itu yang namanya serakah, tamak, itu yang namanya bakhil. Jauhi, hilangkan dalam hati kalian. Karena orang dulu Allah azab, Allah celakakan orang umat-umat yang dahulu itu adalah karena sifat syahih yang ada di dalam hati mereka. Di mana sifat syahih itu, Pak? Kalau sudah orang memiliki sifat syahih, dia nggak akan pandang bulu ke siapa dia berbuat. Bahkan kepada saudara sendiri kalau perlu putus tali silaturahim nggak apa-apa. Yang penting dia menjadi orang yang dapat haknya. Yang penting dia sudah bisa menjadi orang yang kaya sendiri. Itu kalau sudah orang tamak serakah, Pak. Hamalahum, sifat sahih itu membawa mereka ala ansafaku dima'ahum, untuk mereka mengalirkan darah-darah mereka. Kalau perlu perang untuk merampas hak dengan zalim, mereka bakal kerjakan. Akhirnya banyak terjadi peperangan, banyak orang membunuh dengan zalim. Allah pun mencelakakan mereka. Wastahallu maharimahum, bahkan mereka menghalalkan, nganggep halal sesuatu yang haram bagi mereka. Apa yang menjadinya hak orang lain dirampas gara-gara sebab syahih. Kalau sudah tamak, serakah, lihatan. Kalau sudah orang memiliki sifat syahih yang bukan haknya rakyat dintekno, Pak. Yang bukan haknya, padahal haknya rakyat, habis semuanya kalau sudah orang punya sifat serakah syahih, Pak. Hutan entek, padahal nggak mangan kayu wonge. Ya, nggak mangan suket, nggak makan daun, tapi habis gundul kabeh. Gara-gara apa? Sifat serakahnya seseorang. Ini kalau sudah orang punya sifat syahih, haknya rakyat habis. Uang-uang rakyat, uang negara yang menjadi haknya rakyat harusnya diberikan untuk rakyat, untuk kemaslahatan rakyat, dikorupsi sendiri. Lihat, yang korupsi itu
itu karena mereka sudah memiliki sifat syahih, sohun muta'un, sifat syahih serakah yang terus dituruti dalam hati mereka. Akhirnya itu pun yang akan menjadikan sifat muhlikat, mencelakakan mereka nanti baik di dunia dan di akhirat. Ya, ini kalau sudah orang memiliki sifat serakah, nggak pandang siapa, bahkan saudaranya sendiri kalau perlu bunuh-bunuhan, lihat ya, gara-gara warisan, kurang titik tok, nggak gelem nerima. Ini kan sampai kalau perlu membunuh saudaranya sendiri, tuh. Ini kan padahal cuman sedikit warisannya, cuman berapa? Cuma kalau sudah ada sifat tamak, sifat serakah di dalam hatinya, nggak memandang siapa, kalau perlu seperti umat-umat dahulu mengalirkan darah dengan membunuhnya dilakukan banyak sudah. Menghalalkan yang aslinya haram dijadikan kayak seperti halal, hartanya rakyat habis, sudah terjadi banyak. Ini karena apa? Itu bukti Pak, orang yang memiliki sifat syahih ya kayak gitu. Nanti orang kalau sudah serakah dalam hatinya, sudah ada ketamaan dalam hatinya, sampai sudah tidak memandang ini halal atau haram, sudah kayak gini sifat orang-orang kalau memiliki jiwa syahih di dalam hatinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu hadis lagi yang bisa, yang menjadi pemikiran dalam hati kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin. Enggak bakal terkumpul sebenarnya dua hal. Dalam hambaku itu enggak akan terkumpul dua hal. Apa? Pertama, enggak akan terkumpul ghubar, debu-debu ketika dia jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir, dia berjihad dalam menegakkan agamanya Allah, debu yang nempel di tubuhnya dia nggak akan berkumpul dengan apa? Dia akan bertemu dengan dukhanu jahannam, dengan asapnya neraka jahanam. Artinya apa? Orang kalau mau jihad fi sabilillah, dia mau untuk berjuang dalam menegakkan agamanya Allah, dia akan Allah amankan dari neraka jahanam. Karena antara asap neraka jahanam dengan bekas jihadnya nggak bisa berkumpul, pasti Allah jauhkan, Allah pisahkan. Kalau sudah Allah pisahkan, orang yang berjihad bakal jauh dari neraka jahanam. Jangan dengan apinya, asapnya saja nggak akan terkumpul, apalagi dengan apinya, yang artinya bakal Allah selamatkan orang itu dari neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Enggak akan kumpul sifat syahih dan iman di dalam hati hamba, selama-lamanya enggak akan bisa kumpul. Artinya apa? Lek wong benar-benar iman, dia enggak bakal punya sifat syahih. Dia bakal akan terus melawan itu sifat kekikiran, ketamaan dalam hatinya. Tapi kalau sudah orang memiliki sifat syahih, tanda kalau imannya dia sudah bobrok. Nih, ya kalau sudah serakah, lihatan sudah nggak seperti orang yang beriman. Kalau sudah seperti itu bukan seperti orang yang beriman lagi, Pak. Nih, sudah Rasulullah berikan bagaimana nggak akan kumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan sifat syahih. Nih, makanya nyatakan dalam satu hadis, al-bukhlu kufrun wal kufru finnar. Sifat bakhil itu adalah satu bentuk kekufuran atas nikmat Allah, nggak mau mensyukuri nikmatnya Allah. Kalau kufur nikmat, ancamannya adalah neraka. Apalagi yang serakah, lebih parah lagi, menjadikan celakanya dia ke dalam neraka Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda menceritakan bagaimana
menceritakan tentang Allah ketika menciptakan surga Aden. Ketika Allah menciptakan surga Aden, Allah pun berkata, setelah surga Aden dijadikan oleh Allah, Allah berkata kepada surga Aden, tazayyani, hei surga Aden, berhias, ayo berhiaslah kau, percantik diri. Fatazayyanat, maka surga pun menghias dirinya hingga menjadi surga yang sangat bagus, surga yang kelihatan sangat nikmat. Allah pun berkata lagi, adhiri anharaki, nampakkan, ayo munculkan sumber-sumber sungaimu, sungai-sungai yang dengan rasa yang nikmat, ayo munculkan wahai surga Aden, katanya Allah. Perintah Allah kepada surga Aden, fa'adharat aina salsabil wa ainal kafur wa aina tasnim. Surga Aden pun memunculkan beberapa sumber mata air, sungai yang sangat nikmat, hingga apa? Fatafajjara minha fil jinan anharul khamar wa anharul asal wal laban, hingga muncullah sumber-sumber yang apa? Sumber berupa sumur atau sungai khomer, cuma nggak koyok khomer dunia. Khomer kayak minuman keras, itu kalau di dunia memabukkan, tapi kalau di surga nikmat. Khomer nikmat, memabukkan apa enggak? Nggak menjadikan kita teler, nggak sadar. Tapi kalau di dalam surga, orang yang meminum dia langsung keluar sayapnya, dia terbang, bisa menikmati keindahannya surga dari atas. Itu kalau orang minum khomer ada di surga. Dikatakan oleh Nabi, yang barang siapa yang minum khomer di dunia, mati belum tobat minum khomer di dunia, gak bakal menikmati khomer di surga. Kalau sudah pernah menikmati, tobat, niat, ditinggalkan semuanya, biar bisa menikmati nikmatnya khomer yang ada di dalam surga. Belum lagi apa? Sumber yang berupa asal, berupa madu, nikmatnya lebih dari madu yang ada di dunia. Walaban, juga sumber yang berupa susu, manisnya kalau susu di surga nggak dikasih gula, nggak perlu gula, sangat manis, sangat putih, nggak seperti susu yang ada di dunia. Dapat habis 2 gelas sudah belenger istilahnya, bosan. Tapi bagaimana kalau susu yang ada di dalam surga? Nikmat yang terasa setiap ganti minum lagi, nikmatnya beda dengan yang tadi. Nambah lagi, nikmatnya pun berbeda, tambah nikmat, bukan nikmat yang sama kayak tadi. Makanya kalau di dunia itu bosan. Kenapa? Kenikmatannya enggak berubah, kenikmatannya enggak bertambah, ya tetap kayak gitu. Itu kalau di dunia, makanya menjadikan bosan. Tapi kalau dalam surga bagaimana? Nggak bakal bosan. Kenapa? Lawang kenikmatannya berubah-berubah, bertambah. Setiap terus minum dia akan bertambah nikmatnya. Nih. Terus dengan bagaimana? Allah pun mengatakan lagi, adhiri sururaki, nampakkan, ayo ranjang-ranjang, babut, kasurmu semuanya nampakkan wahai surga Aden, nampakkan. Surga Aden pun langsung menampakkannya. Allah pun berkata, faqala takallami, ayo ngomong surga Aden, ngomong yang kamu menginginkan, ngomong, ayo ngomong. Surga Aden pun berkata, tuba liman dakhalani, beruntung sekali ya Rabb pada orang-orang yang bisa masuk kepadaku. Isinya nikmat model seperti ini, beruntung kalau sampai orang mendapatkan surga Aden, katanya surganya sendiri. Lihat, Allah langsung menyatakan, berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku wahai surga Aden, la uskinuki bakhilan, aku nggak bakal memasukkan ke dalammu orang-orang yang bakhil. Nih, orang yang pelit, medit, cerikit, nggak akan bisa masuk ke dalam surga Aden. Kalau kepingin nikmati surga Aden, jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pelit, yang loman. Ini
Bukan dengan nafkah itu akan mengurangi mungkin dalam mata kita. Loh, kalau dinafkahkan, disedekahkan terus, Beb, yo entek duitku, Beb. Hartaku tambah entek, Beb. Gaji saulang 1 juta lek disedekah nomor ben minggu misalkan sedekah 50.000, 200.000 wis kari nek 800.000, Beb. Ini kalau dalam pandangan manusia. Tapi bagaimana Nabi menyatakan mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Banyak orang yang penghasilannya besar berapa juta, utangnya di bank ya juga banyak. Tapi tukang becak kadang apa? Yang penghasilannya sehari kadang cuma 20-30 ribu, nggak ada utang, hidupnya tenang, makan nikmat, nggak bingung. Loh, ini namanya barokah. Ini namanya kalau dapat berkah, rizki walau sedikit berkah itu nikmat, apalagi banyak. Ini kan banyak tapi berkah, nggak membawa celaka nanti di akhirat. Itu kalau barokah. Nih, bal yazdad. Sebagai lagi menyatakan bahkan apa? Yazdad itu adalah hissi. Memang secara nyatanya akan bertambah. Allah bakal mengganti. Akhlafallah sampai asra marrat, asra di'if. Allah akan mengganti apa yang kita sedekahkan di dunia bisa sampai 10 kali, di akhirat pun pahalanya tambah, nggak terhitung jumlahnya. Nih, lah kok ono orang yang masih bakhil. Tandani orang bakhil itu, Pak, karena sudah memiliki sifat suudzon sama Allah. Suudzon apa? Suudzon kalau Allah nggak mau ganti rizki atau apa yang dia sedekahkan. Suudzon kalau Allah nggak ngasih rizki lagi, sehingga apa? Apa yang sudah dia dapatkan disimpan rapat-rapat, kalau bisa haram untuk keluar. Loh, ini orang yang bakhil gara-gara suudzon sama Allah. Padahal tidak ada kejelekan dari semua kejelekan kecuali 2 hal, suudzon sama Allah dan suudzon sama hambanya Allah. Nah, karena itu ini biar tahu penyakit-penyakitnya hati yang sudah kadang banyak kita ada pada diri kita, ada pada hati kita, cuma kita belum sadar. Ya, mudah-mudahan kita sekarang bisa sadar. Ayo dengan melawan. Kalau sudah untuk apa diri kita, caranya sebenarnya pengobatan terapisnya yang paling bagus adalah apa? Setiap sampean ragu dengan hartanya, dengan rezekinya Allah, tambah sedekah. Setiap sampean ngerasa eman dengan apa yang kalian yang sampean punyai, dan sedekah. Itu yang akan bisa melawan sifat bakhil dalam hatinya. Ya, kalau sudah ngerasa wah eman, ini kok dibuat gini, ini buat gini, tambah sedekah. Itu tambahnya apa? Untuk mengobati penyakit. Ini untuk mengobati penyakit hati biar selamat di akhirat, biar bisa mendapatkan surga Aden, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.